Gue pengen minta maaf lah, jelas sama keluarga, sama teman-teman. Aman. Ya, gue pengen minta maaf lah, jelas sama keluarga, sama teman-teman, sama masyarakat semua. Air kak. Gue korban dari penyalahgunaan ganja ini. Gue berharap buat teman-teman yang masih pakai narkoba di luar, berhentilah sebelum telat daripada kayak gue gitu. Pak Kapolres Labuan Metro Tanjung Priok, Kasat Serse, lain Kasat Narkoba, Pak Kapakop, Pak Kapolres, teman-teman media yang sekitar saya banggakan, siang ini kita akan melaksanakan rilis satu keberhasilan pengungkapan yang dilakukan oleh Polres Metro Pelabuhan Tanjung Priok. Dalam hal ini Sat Narkoba berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkotika, ya, jenis ganja seberat 1 kg. Dari tadi malam semua teman banyak yang menelpon saya, bahkan ke Kapolres pun sama, ya, menanyakan karena ini tersangkanya adalah salah satu public figure, ya, public figure yang kebetulan bekerja bersama-sama dalam satu grup band yang ramai kita ketahui bersama, namanya JR, ya, bandnya. Nah, ini salah satu personil, kemudian juga ada kru-kru yang lain. Ada 4 tersangka yang berhasil kita amankan. Total semuanya sekitar 1 kg lebih, ya, narkotika golongan 1 jenis ganja yang berhasil kita amankan. Kronologisnya berawal dari adanya laporan informasi masyarakat, ya, adanya laporan informasi yang kemudian dilakukan penyelidikan oleh teman-teman dari Sat Narkoba Polres Metro Labuan Tanjung Priok, ya, berhasil mengamankan seseorang, inisialnya adalah M, di daerah kosnya di daerah Kemayoran, ya. Inisial M ini ditemukan satu paket ganja kering yang kemudian dilakukan pendalaman dari mana mendapatkannya. Tersebut satu nama lagi inisialnya D, ini sementara masih jadi DPO, ya. Jadi mendapatnya dari D, ini D ini adalah DPO dan mengaku pernah menerima sekitar 1 kg ganja kering yang kemudian dia menjual kepada beberapa orang yang ada. Salah satunya dia menyebutkan ada M, ya, DN, ya. Salah satunya adalah DN. DN ini adalah kru daripada band JR ini, ya. Jadi DN ini yang pernah memesan 1 kilogram. Nah, kemudian DN ini sebagai penjual, tetapi menjualnya sementara masih kita baru dapati, dia baru menjual kepada kru-krunya yang ada di band JR sendiri, ya. Salah satu krunya, apalagi personil dari JR ini adalah drummer daripada JR, inisialnya adalah ARK. ARK juga membeli dari DN, ya, sebanyak 1 paket ganja. Juga DN ini menjual kepada salah satu mantan kru daripada JR sendiri, inisialnya adalah W. W ini sempat membeli 2 paket ganja, ya. Jadi sudah 4 yang berhasil diamankan, yang 1 DPO inisial D sebagai penjualnya. Semuanya kita lakukan penangkapan di tempat masing-masing,
ya, termasuk ARK ini di rumahnya di daerah Serpong. Diamankan juga ditemukan 1 paket ganja, biji ganja plastik. Kemudian juga mengamankan W di daerah Selipi, ditemukan 2 paket ganja. Ya. Sekarang kita masih mendalami terus. Kita melakukan pengejaran terhadap D sebagai pemasoknya. Tetapi pada saat pendalaman, memang ada 1 paket lagi besar yang memang akan dikirim, yang akan diterima oleh M. Itu di daerah dengan menggunakan jasa pengiriman di daerah Kemayoran, Jakarta Pusat. Ya. Kemudian dilakukan pengambilan barang bukti tersebut, 1 kilogram ganja kering yang berhasil diamankan, ya, melalui jasa pengiriman yang diterima. Ini saudara M. Kita masih mendalami semuanya, ya. Yang bersangkutan 4 orang tersangka sudah kita amankan. Kita lakukan tes urin dan semuanya positif, ya, semuanya positif sebagai pengguna. Sementara ini DN, ya, DN dan M ini adalah M, ya, sebagai pemasoknya dalam bukunya. W dan ARK ini sebagai pengguna. Sementara ini kita masih dalami lagi karena kita baru penangkapan kemarin. Kita masih mendalami lagi perannya masing-masing. Apakah kemungkinan, ya, mereka juga terlibat dalam hal penyebaran narkotika ini masih kita dalami. Tapi pengakuan ARK yang memang ramai sekarang teman-teman semua sebagai salah satu personil dari BEM JR ini, dia mengaku baru 1 kali, dia selalu mengaku gitu, baru 1 kali ini menggunakan, tetapi pernah memang 7 tahun yang lalu dia menggunakan. Itu pengakuannya. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini mereka mengaku memang job berkurang, kemudian dia isi semua dengan hal-hal yang disalahgunakan dengan menggunakan barang haram ini. Ya, itu pengakuan semuanya bahwa mereka selama masa pandemi COVID-19 ini memang sepi job, sehingga mereka salah gunakan dengan menggunakan atau memakai barang haram ini. Ya, itu pengakuannya, tapi kami masih dalami terus karena memang kita ketahui bersama bahwa memang di masa pandemi COVID-19 ini banyak aturan PSBB dilakukan. Selama PSBB masa transisi ini semua kegiatan-kegiatan yang membawa massa banyak itu tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Ya, ini mungkin dari saya sebagai pembuka, teman-teman semuanya. Silakan kita berkembang dan sambil bertanya jawab. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Ya. Oke, harga paket DN ini menjual 2 paket itu seharga 1 juta. Ya, berarti kalau di ARK itu 1 paket, berarti dia beli sekitar 500.000. Pengakuannya ARK untuk dia gunakan, dia untuk menggunakan saja sebagai pemakai. Tapi ini masih kita dalami. Ya, oke, silakan. Ya, 35 gram. Jadi 1 paket ini macam-macam soalnya. ARK itu kita dapat sisanya, ya. Waktu itu sekitar berapa? 30-an itu sekitar 1 paket kalau lengkap. Kita sisanya itu sekitar 15 sampai 10. Nanti kita akan hitung lagi, ya. Oke, silakan. Yang lain? Paket ini memang pesanan dari saudara M kepada D yang saya bilang DPO melalui jasa pengiriman yang berhasil setelah kita lakukan interogasi dengan yang bersangkutan bahwa memang dia sedang menunggu juga 1 paket lagi, 1 paket besar, ya, dari saudara D. Inilah yang kemudian kita amankan di salah satu jasa pengiriman di daerah Kemayoran. 1 kilo. Harga 1 kilo. Nanti kita masih, karena ini masih baru, ya masih. Harganya dia terima karena beda-beda. Dia menerima sebagai penjual ini, dia menerima pasti cari untung. Oke. Pak, yang lain silakan. Ancaman hukumannya, Pak? Oke, di sini kita kenakan di pasal 111, kemudian untuk pasal 114 di Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika, ancamannya adalah paling rendah 5 tahun
ya paling tinggi 20 tahun atau seumur hidup dengan denda sekitar 10 miliar rupiah. Nantinya akan berkembang, kita coba cek semua nanti. Ya, saya tidak bilang ini sampai di sini, kita masih dalami lagi apakah kemungkinan kru-kru yang lain, tetapi ini yang tertangkap tangan oleh kita jelas. Ya, kita masih mendalami semuanya. Makanya ini kita karena baru tertangkap kemarin, kita akan mendalami apakah kemungkinan ada yang lain, nanti kan kita penyidik akan nanti mengembangkan semuanya.